yang sudah pasang niat untuk haji dan umroh semoga senantiasa dipermudahkan, dan yang belum ada kesempatan untuk sana mudah-mudahan juga segera diantar untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin. Kemarin kita sampai di bab haji dan umroh ditunaikan. Haji ini ditunaikan dalam keadaan boleh 3 cara. Ada haji ifrad, kemudian haji tamattu, dan haji qiran. Anda baca? Sekarang kita memasuki Makori. baca. Boleh juga. Anda talaki ini. Langsung wasyurutu qawafi ya. Suruh tu tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syurutut tawafi, syarat-syaratnya tawaf sitatun ada 6. Ahaduha, salah satunya tuhurun, suci, an hadatsin daripada hadas, wa khabatsin dan daripada najis. Kotoran. Najis ataupun kotoran. Ataupun Tak datang ya? Abang masih di Palembang? Oh, masih memang ada. Kemudian sekarang kemarin kan kita sudah memasuki rukun-rukun haji. Rukun haji kemarin ada berapa? Rukun haji ada 6 ya. 6. Ada 6. Nah sekarang yang kemarin ditanya abang masalah apa? Ramyul jumrah kan, melempar jumrah nanti masuk di dalam rukun apa? Fardu haji, dia masuk di dalam fardu haji. Penrukan. Nah sekarang kita masuk di dalam syarat-syaratnya tawaf, yaitu ada 6. Salah satu dari 6 itu adalah harus suci dari hadas dan suci dari najis. Ya berarti di sini kalau suci dari hadas ataupun suci dari najis yang ada pada pakaian kita ataupun pada diri kita ya, sama halnya seperti syarat ketika kita akan melaksanakan sholat, suci dari hadas dan suci dari najis. Makanya nanti di dalam masalah ini kita kan dalam pelaksanaan tawaf nanti itu kan kita bercampur baur tuh laki-laki dan perempuan, sedangkan dalam keadaan kita nanti kan kita kan sunahnya tobak, apa namanya, pakai ihram apa tobak atau apa namanya, pakaian ihram yang Dilintangkan. nanti yang tengah-tengah kain itu ada di bawah ketiak yang kanan. Jadi lengan kanannya dalam keadaan terbuka lah. Itobak namanya kan. Nah, dalam keadaan seperti itu nanti kan otomatis tanpa kita sengaja, tanpa kita kehendaki, khawatirnya nanti kan bersentuhan dengan laki-laki dan perempuan. Nah, kondisi-kondisi yang macam ini, maka ulama kita Syafi'iyah ini mereka memperbolehkan dalam keadaan-keadaan tertentu bagi kita ini untuk bertaklid kepada mazhab yang lebih ringan di dalam masalah ini. Kalau kita kan Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i kan persentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, baik itu syahwat ataupun tidak kan otomatis langsung membatalkan wudu. Jadi tengah-tengah tawaf nanti kalau kita berkeyakinan dengan mazhab kita Imam Syafi'i bahwasanya bersentuhan laki-laki perempuan membatalkan wudu, otomatis nanti pertengahan tawaf batal. Kita balik lagi tuh dan kita harus ingat. Harusnya tempat posisi kita batal di mana, harus di situ. Nanti kita wudu, balik lagi di situ kan repot sekali. Maka ada keringanan di zaman kita, boleh dalam keadaan seperti ini kita bertaklid pada salah satu mazhab yang mengatakan bahwasanya bersentuhan laki-laki dan perempuan kalau tanpa syahwat itu tidak membatalkan wudu, meskipun itu bukan mahram kita, yaitu mazhab pendapatnya Imam Malik. Kemudian di dalam masalah ini juga ketika kita bertaklid pada satu mazhab di dalam satu hukum, nah ini agar hukumnya tidak haram, jadi caranya harus totalitas. Artinya kalau di dalam bab membatalkan wudu kita berkeyakinan dengan mazhabnya Imam Maliki, nanti syarat-syarat dan fardu wudu kita juga harus menyempurnakan sebagaimana mazhabnya Imam Malik. Nah gitu, tidak boleh nanti syarat-syarat wudu kita ikut Imam Syafi'i, sedangkan yang membatalkan wudu ikut Imam Malik, ya tak bisa nanti. Itu namanya tafsir, mencampur aduk mazhab. Nah, cari yang mudah-mudah. Karena kalau di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, rukun wudu itu kan hanya ada
6 fardu wudu ada 6. Niat, kemudian basuh wajah, kemudian basuh tangan, ujung tangan sampai siku-siku, basuh sebagian kepala, basuh kaki sampai ke tumit, kemudian tertib. Kalau Imam Malik tidak, nanti lebih banyak lagi. Termasuk salah satu ya, Imam Malik ini mengatakan bahwasanya kalau kita kan menggosok tidak termasuk rukun. Imam Malik nanti dalek itu wajib itu. Jadi kalau kita berwudu itu wajib nanti kita gosok-gosokkan gini dalek. Nah, kalau kita kan mengusap hanya sebagian kepala ataupun minimal 3 helai rambut sudah mencukupi. Kalau Imam Malik tidak, kita harus sempurnakan satu kepala nanti dibasuh semua. Nah, nanti kita pelajari lah bab wudu ya, sesuai mazhab Maliki. Baru nanti masalah yang membatalkan wudu, boleh kita mengikut pendapatnya Imam Malik gitu. Jadi tidak batal nanti wudu kita gitu, ya. Jadi harus suci dari hadas dan kotoran. Nanti lagi yang kedua. Wasaniha dan nomor 2-nya satrun li'auratin qadirin, menutupi aurat bagi orang yang mampu. Sama dengan sebagaimana bab sholat ya, sholat menutupi aurat bagi yang mampu. Lanjut lagi. Kalau zala fihi, seandainya hilanglah satar menutup aurat tadi fi, ataupun tuharoh. Lanjut lagi. jaddada wa bana ala tawafihi, dan dia memperbarui wuduknya dan mengulangi atas tawafnya, meneruskan atas tawafnya. Wa in ta'ammada dzalika, walaupun menyengaja membatalkan wuduknya. Wa talal faslu, dan lamanya waktu yang memisahkan. Jadi syaratnya itu adalah harus menutup aurat bagi yang mampu. Seandainya kan tadi kan harus dalam keadaan suci, baik suci dari hadas ataupun kotoran najis kan, kemudian harus menutupi aurat. Nah, seandainya di pertengahan tawaf ternyata kita berhadas. Jadi kalau kita berhadas harus kita memperbaharui wudhu kita lagi. Nah, kemudian katakanlah baru mulai nanti kan dari Hajar Aswad kan, di sini Hajar Aswad. Kita mulai dari sini. Mulai pusing 1 kali. Dah terhitung 1, 2 sampai sini 2 kali kan. Masuk ketiga sampai di sini. Sampai di sini batal. Nah, kita ingat posisi kita di sini. Kita wudhu lagi. Kalau seandainya batal kan, wudhu lagi kita. Wudhu. Berarti kalau batal yang macam gini, batal yang barusan kita pelajari, berarti semisal batal gara-gara hadas, buang angin ataupun apalah gitu, bukan gara-gara persentuhan laki-laki dan perempuan ya. Maka wudhu lagi ya, nanti kita wabana, boleh kita meneruskan dari sini nih, tidak kita ngulang dari sini lagi. Nah, gitu. Jadi berarti tadi mau masuk hitungan ketiga di tengah sini, kita batal wudhu lagi, nanti kita ulang dari sini lanjut ke sini sampai ketiga gitu. Kalau ngulang dari situ bisa nggak? Boleh aja. Boleh aja. Ini ada keringanan, bahwasanya boleh kita meneruskan tawaf kita tadi. Seandainya kita gambarkan kita tawaf di dekat Ka'bah itu kan ringan sekali, tidak jadi masalah kita ngulang dari sini. Seandainya kita tawaf di lantai 2 ataupun jauh dari Ka'bah, kita sudah sampai di putaran ke sana, kan jauh sekali dari sini. Nah, bagi seandainya kita maupun meneruskan di tempat kita yang tawaf tadi, tidak apa-apa. Ataupun tadi kita sudah sampai di sini, kan nanggung di sini kan. Boleh aja sih kalau kita dari sini. Kalau kita agak jauh berarti rotasi kan lebih panjang lagi kan, bukan. Tapi seandainya pun kita mau dari sini langsung, tak apa-apa gitu. Lanjut lagi. Wasalithu, ada nomor 3 daripada rukun tawaf, itu adalah niyatuhu ain at-tawafi, yaitu niat tawaf. Ini istaqalla, jika menyendiri bi alam yashmiluhu nusukun kasairil ibadati. Gambarannya tidak mencakup ibadah umroh seperti mana hukum seperti seluruh ibadat yang lain. Wa illa, kalau seandainya mencakup ibadah umroh, fahiya sunnatun, maka hukumnya adalah sunnah. Niat hukumnya sunnah. Jadi di sini kemudian yang ketiga itu adalah niat untuk melaksanakan tawaf. Kapan kita wajib untuk niat ini? Kalau ternyata tawaf itu adalah tawaf yang murni, tawaf tanpa ada ibadah yang lain. Kita datang sana semata-mata untuk ziarah aja kan, ziarah. Bukan niat untuk umrah ataupun bukan niat untuk haji. Ketika kita akan tawaf wajib niat.
Tapi kalau kita datang ke sana sudah ada niat untuk melakukan ibadah haji ataupun umroh, kita tawaf kan sudah mencakup di dalam ibadah yang lain, maka tawaf kita tidak perlu niat lagi. Paham tak kira-kira? Nah, jadi tidak perlu niat lagi nanti. Kalau memang ternyata kita ada ibadah yang lain semisal menunaikan umroh ataupun haji, nanti tawaf niat ketika akan tawaf hukumnya sunnah, tidak wajib, sunnah aja. Lanjut. Warabi'uha yang nomor 4 syarat daripada tawaf. Bada'uhu bil hajaril aswadi muhadhiyan lahu, yaitu memulai tawaf daripada hajar aswad, muhadhiyan lahu bersejajar dengan hajar aswad, fi mururihi di dalam berjalannya, bi badanihi yaitu bersebelahan dengan badannya, ai bi jami'i syiqqihil aisari yaitu dengan seluruh arah tubuh yang sebelah kiri, bagian tubuh sebelah kiri. Jadi nanti memulai tawaf itu dari hajar aswad. Katakanlah seandainya ini segi 4 ya. Gambarannya berarti di sini hajar aswad ya. Di sini rukun yamani. Di sini rukun iraq ya, apa di sini ya. Sini kan bab pintu nih. Berarti di situ Hajar Ismail. Hajar Ismail sebelah sana. Di situ apa namanya? Kuba apa? Pakan emas apa namanya? Pancuran emas tuh. Talang emas. Talang emas, talang emas. Jadi mulainya nanti dari sini. Ini kan hajar aswad dari sejajar. Sana. Nanti kita mulai dari sini. Seandainya kita mulai lebih dari sini, ini tidak terhitung. Mulai dari situ. Maka kita mulai dari hajar. Memang saya belum pernah sih, cuman yang bagusnya yang sudah ini. Katanya ada lampu, nanti ada lampu hijaunya. Ada kode-kode di situ kan. Nanti kita mulainya dari situ. Pas dengan hajar aswad bersebelahan itu nanti. Ada lampunya dari situ dah. Nanti mulainya nanti dari hajar aswad. Kemudian nanti dengan catatan juga kita mulai dari hajar aswad itu pas sampai di hajar aswad. Kondisi kita bertawaf itu nanti posisi anggota tubuh sebelah kiri kita tuh menghadap ke Ka'bah, bukan kanan ataupun dada, tidak, tapi anggota tubuh sebelah bagian kiri. Jadi posisi kita nanti gini, kita kan gini dan jurus bukan gini. Adapun nanti ketika akan memulai itu yang afdol tuh baru ketika akan memulai kita sebelum hajar aswad dari rukun yamani memang kita menghadap dulu gini, menghadap jalan sebentar sini, baru sampai di sini kita lurus kita arahkan ke depan jalan badan kita. Nanti ada tangan baru kita. Kira-kira paham nih Pak ya? Ada gambarannya ya? Iya. Oke, lanjut lagi. Wasifatul muhadzati dan sifatnya bersampingan maksudnya. Ayaqifa bijanibihi min jihatil yamani, yaitu seseorang berdiri di samping hajar aswad dari arah rukun yamani. Bihaitsu yasiru bijami'il hajari, dan gambaran sekiranya dia sampai kepada seluruh hajar aswad, an yamini dari sebelah kanannya, tsumma yanwi kemudian dia meniat. Oke, jadi tadinya bihaitsu yasiru jami'ul hajari an yamini. Dengan gambaran nanti hajar aswad itu berada di sebelah kanannya terlebih dahulu. Berarti gini, saya gambarkan gini ya. Ini rukun yamani. Ini hajar aswad. Kita mulai kan dari sini. Kita mulainya dari sini nanti start. Tapi sebelum sampai di sini, kita yang afdolnya itu dari sini terlebih dahulu. Dengan ya sekiranya bagian anggota kanan kita tuh di sebelah hajar aswad. Sebelah kiri kita rukun yamani. Berarti posisi kita menghadap ke Ka'bah. Sebenarnya ketika tawaf tidak diperbolehkan menghadap ke Ka'bah kecuali keadaan seperti ini ketika akan memulai. Jadi menghadap ke Ka'bah terlebih dahulu. Sisi kanan kita ini menghadap diarahkan ke hajar aswad, yang kiri di rukun yamani. Di situ nanti baru kita mulai niat. Kemudian dia berniat, kemudian lanjut lagi. Tsumma yamshi mustaqbilahu hatta yujawizuhu. Kemudian dia berjalan untuk menghadap hajar aswad sampai menghadap hajar aswad. Kemudian
Nah, jadi, melewatinya. Summa yamshi mustaqbilahu. Kemudian dia berjalan dalam keadaan menghadap ke Hajar Aswad, sampailah nanti dia melewati Hajar Aswad. Jadi maksudnya melewati itu nanti Hajar Aswad kan di sini nih. Di sini. Awal kita mulai berjalan ini menghadap dulu ke Hajar Aswad. Nanti menjalan samping sebentar baru kita menghadapkan bagian kiri kita ke Hajar Aswad, kanan kita di luar. Yang penting bagian kiri ini ke Ka'bah, ke Hajar Aswad. Ketika akan mulai dari sini kita niat, dari sini sudah niat. Ketika niat langsung berjalan, sementara nyamping sini, berjalan posisi kita ini tetap rukun Yamani di sini, Hajar Aswad di sini. Berjalan sebentar, baru kita gini, gitu deh. Kira-kira ya. Jadi begitu masuk ke dalam Masjidil Haram. Apa sebelum tawaf ya? Sebelum tawaf. Ini kan pas kita akan memulai niat. Iya. Mulai niat. Sebenarnya dimulai tawaf itu dari Hajar Aswadnya itu. Tapi kan kita di sini Hajar Aswad kita belum melewati Hajar Aswad. Dari sini kita sudah mulai pasang niat, baru kita berjalan. Posisi kita berjalan sedang menghadap ke Ka'bah, menghadap ke Ka'bah. Ketika akan melewati Hajar Aswad, baru kita posisikan badan gini. Nah, gitu. Jadi santunan ini Hajar Aswad berada sebelah kanan kita kiri. Ya, betul sekali, betul. Yang posisinya begitu, macam gitu. Jadi di sini kan bihaitu yasiru jami'ul hajari an yamini. Dengan sekiranya dia memposisikan seluruh Hajar Aswad itu berada di sebelah kanannya. Rukun Yamani di sebelah kirinya gitu. Jadi saat kita mengelilinginya beradalah dia di sebelah kiri. Kiri, Kita, termasuk nah. di semua sudut. Semua sudut nanti berada di sebelah kiri. Kalau sudah mulai, tidak boleh kita menghadap ke Ka'bah. Kecuali nanti dalam keadaan tertentu. Kita kan disunahkan, nanti ada sih di sini, lanjut dikit lagi. Nah, jadi yang penting ketika akan mulai macam itu, yang menghadap dulu sebentar, setelah itu berjalan, baru kita posisikan sebelah kiri di Hajar Aswad, sebelah kanannya di luar jalan. Ada lagi? Fahinidin, maka ketika saat itu Sudah melewati Hajar Aswad, yanfatilu, memalingkan. dia memalingkan badannya, wa yaj'al yasarahu lil baiti, dia jadikan bagian sebelah kiri badannya itu ke ke Ka'bah. Nah, baru nanti saat sudah sampai sini, baru dia palingkan gini. Baru dia jalan terus ke depan. Lanjut lagi. Wala yajuzu istiqbalul baiti, tidak boleh menghadap kepada Ka'bah di dalam tawaf illa fi hadza, kecuali di dalam permulaan Jadi, ini. Tidak boleh. Ketika kita tawaf itu tidak boleh kita sambil menghadap ke Ka'bah. Kecuali dalam ketika akan memulai ini, sebelum ketika kita berada di antara rukun Yamani sama di Hajar Aswad. Jadi Wa khamisuha, syarat yang kelima daripada tawaf adalah ja'lul baiti an yasarihi, menjadikan Ka'bah di sebelah kiri orang yang tawaf. Marran, dalam keadaan berjalan, tilqa'a wajhihi, menghadap ke depan. Jadi jalannya gini, bukan jalan gini. Nah, tapi jalannya gini. Jadi nanti posisi Ka'bah berada di sebelah kirinya. Dia jalan terus ke depan. Begini lah ya. Nah, menghadap ke Tidak depan. boleh menghadap Ka'bah, itu contohnya Ka'bah. Biasanya begini. Jadi kita menghadap begini, tidak boleh menghadap ke Ka'bah. Nah, jadi di sini yang penting posisi di sebelah kiri itu ya. Lanjut lagi. Fayajibu, maka wajib kaunuhu, keadaan tawaf tersebut kharijan, orang tersebut kharijan, mengeluarkan bikulli badanihi, seluruh badannya, hatta biyadihi, sehingga tangannya Ansyadzarwanihi, Dari Syadzarwan. daripada Syadzarwan. Maksud Syadzarwan? Syadzarwan itu adalah di sini Ka'bah. Nah, katakanlah di sini Ka'bah. Nanti di sini ada batu kecil yang mengelilingi Ka'bah. Dinding itu batu dinding kecil. Ka'bah. Itu namanya Syadzarwan itu tuh. Dinding itu tuh. Iya. Jadi maksudnya walaupun katakanlah lebarnya itu hanya dari sini sampai sini, ini dinding Ka'bah, ini Syadzarwan, nanti di sini mereng, ini Syadzarwan. Oh, pelataran. Yang ada batu mereng dikit itu Syadzarwan itu tuh. Jadi meskipun hanya tangan kita, Nggak boleh. artinya kalau dinaikkan ke atas kan gini kan, Iya. dinaikkan ke atas kan gini, kalau diukur sampai ke atas, tangan kita tidak boleh masuk sampai sini, meskipun sini nih, harus seluruhnya itu di luar baik. Ada gambaran tidak kira-kira? Tergambar. Jadi di sini kan nanti katakanlah Ka'bah kan besar nih, Ka'bah besar, kalau seperti ini.
di sini nanti ada batu garis sedikit sazaruan. Jadi kalau batasannya di sini kalau diambil ukur panjang kan sini deh. Atas. Nah, seandainya kita kiri. Nah, ini katakanlah kiri kan. Nggak boleh nanti, makanya tidak boleh kita sambil nyentuh gini sambil jalan. Oh ya, Nah, tangan kita ataupun sudah kita masuk. jalan di samping sini betul, samping sadarwan. Kita nih kan ada sebagian masuk ke dalam, nggak boleh. Jadi harus memang menjauh. Jadi, Wahajarihi dan batunya, batasan. wahajarihi dan batasannya Ka'bah Syazarwan lil ittiba'i karena ikut sunnah pada sunnahnya baginda Nabi. Fa in khalafa syai'an min dzalika, kalau seandainya seseorang ini menyelisihi dari tertib yang seperti sudah disebutkan, lam yasihha maka tidak sah tawafnya orang Jadi tersebut. seandainya tadi kan dimulai dari Hajar Aswad, kemudian harus berada di luar dari bait kan Syazarwan. Seandainya dia mulainya tuh setelah katakanlah setelah ini Hajar Aswad ataupun bagian anggota badan dia tawaf itu memasuki walaupun sedikit di area bait ya apa Ka'bah itu juga tidak sah tawafnya. Jadi Wa idza istaqbala at-ta'ifu li nahwi du'ain, kalau seandainya orang yang tawaf ini menghadap kepada kiblat untuk berdoa, contohnya falyahtariz, maka hendaknya dia berhati-hati an ayyamurra minhu, jadi sekiranya bergerak darinya, hendaknya dia berhati-hati dari sedikitnya bergerak darinya adana juz'in qabla udihi ila ja'lil baiti an yasarihi, minimalnya bagian sebelum dia kembali untuk menjadikan Ka'bah sebelah kirinya. Nah, jadi katakanlah seandainya tadi kan inilah ini katakanlah ini Ka'bah ya. Jadi seandainya pun dia mau menghadap kan katakanlah dia tak tahan nih mau berdoa betul-betul sebenarnya di sini pun boleh doa. Kemudian nanti di rukun Yamani kesempatan juga untuk berdoa karena salah satu tempat mustajab ataupun dia apa di yang emas tadi tuh talang emas. Seandainya pun di sini kata dia mau berdoa gini kan. Jadi dia jangan sampai nanti posisi dia berpindah di sini. Nah, katakanlah seandainya gini dia doakan gini, dia pindah gini kan doa. Nanti dia mulai jangan sampai dia langsung mulai gini. Balik lagi ke langkah jadi, dia sebelumnya. Cara dia mau doa kalau menghadap ke Ka'bah doa gini kan. Jadi dia doa gini. Posisi kaki kan di sini. Yang menghadap gini. Doa sebentar. Ketika akan mulai lagi, posisi kanan kan kaki di sini. Jadi dia mulai gini. Jadi tidak ada yang bergeser. Kalau dia mulai gini kan. Dia gini. Ketika tawaf Ka'bah di sana dia mulai gini. Setelah itu nanti jangan langsung mulai gini. Berarti dibalikkan. Dibalikkan mundur Sebenarnya sedikit. kalau dia mau berdoa menghadap ke Ka'bah sana kan. Jadi palingkan di badannya kiri doa sebentar. Balikkan gini lagi baru dia teruskan doa. Walaupun sedikit sekali katakanlah kalau di dalam syarahnya hanya setengah jengkal saja. Gimana kalau dia tidak merubah posisi kaki, tapi hanya merubah posisi wajah, posisi badan? Kaki gini Pak Mar ya. Begini. Kalau gini sekalian gini. Enggak apa-apa, boleh. Kan Karena gini di saat dia merubah posisi kaki, takut terlupakan. Ya, lupa di saat memulai. Jadi memang ya, seandainya pun kita maju pun tak jadi masalah gini kan. Makanya kalau yang lebih hati-hati kita sebelah kiri menghadap sebentar. Itu balik lagi gini. Yang posisi tak bergerak. Yang khawatir tuh kalau kita maju gini, kita nanti mulai gini. Kanan yang maju. Kita mulai dari menghadap bagian kanan. Yaitu ini kita mulai dari sini lagi. Itu ya, ada bergeser satu jengkal. Kalau di dalam syarah tidak boleh bergeser walaupun setengah jengkal pun tidak boleh. Itu membatalkan atau Membatalkan. Berarti mending jangan pernah menghadap lah, guru saya sudah. Itu doa kan. Ngumpulin dulu kalau doa mungkin. Ya, biasanya Ngumpulkan dulu. nanti mutawaf itu biar tidak repot, maka kita dipimpinlah berdoa sambil jalan.
Karena kalau sudah di depan Ka'bah itu di mana saja sudah makbul. Satu. Yang kedua, kalaupun mau doa betul-betul tawajuh betul doanya, maka mutawaf itu akan membimbing kita selesaikan keliling 7 kali. Setelah 7 kali ini lepas tanggung jawab dia, maksudnya lepas tanggung jawab dia untuk memimpin tawaf, silakan kalian menghadap ke Ka'bah, berdoalah semua kalian. Ditunggu sampai selesainya doa baru pulang. Sedekat-dekatnya ke Ka'bah atau hanya menghadap? Sedekat-dekatnya boleh kalau dapat. Kalau tak dapat yang menghadap saja. Dan untuk semua rukun 4 sudutnya itu boleh. Semua Di boleh. mana saja? Semua boleh. Cuman memang nanti ada di beberapa tempat tuh yang mustajab, termasuk tadi yang di Talang Mas. Talang Emas, Kemudian Hijr nanti di Ismail, Rukun Yamani. Dan tempat-tempat mustajab. Tapi itu tadi pada hakikatnya sebenarnya di tanah haram sendiri sudah mustajab sekali, masuk di bed itu sudah mustajab sekali di situ. Cuman ada riwayat-riwayat tertentu yang mengatakan bahwasanya di tempat-tempat tertentu itu mustajab juga. Karena kenapa mutawif buat kita seperti itu? Kalau mengikutkan ini kan di saat kita sedang tawaf, boleh kita menghadap sebentar terus balik lagi ke posisi kita untuk tawaf lagi. Ini kerepotan mereka. Di saat posisi ramai kali tabrak orang. Tabrak orang kita, Pak. Makanya Maka ini kita kan seandainya kita gambaran hanya kita tawaf berapa orang ataupun puluh orang itu gampang sekali. Kalau posisi kita lagi dalam keadaan ramai berdesak-desakan, Ratusan ribu. Iya. nanti di situ sebenarnya bagi laki-laki kita ketika akan tawaf itu mendekat dengan bed itu lebih afdol daripada jauh. Kemudian nanti ada juga kita harus lari sebentar, lari kecil nanti. Oke, lanjut dulu ya. kemudian Wal walzamu dan wajib. ya wajib man qabbala al-hajara, Man qabala al-hajara, orang yang sebelum bukan yang mencium orang man qabbala al-hajara, orang yang mencium hajar aswad, ayyukirra qadamaihi, untuk dia menetapkan kedua kakinya fi mahallihima, di tempat berdiri dia, hatta ya'tadila qa'iman, sampai dia ini berdiri lurus. lanjut lagi. Fa inna ra'sahu halat taqbili fi juz'in minal baiti, karena sesungguhnya kepala dia itu ketika posisi dia mencium hajar aswad itu berada di bagian daripada Ka'bah. Jadi gini, seandainya di Oke. sini kan ada rasok nih Ya, sampai di sini, berarti nanti kita katakanlah berhenti kita di sini, ya. nanti kita harus jaga nih, kemudian kita maju ke depan mau cium, posisi kita mencium ini kan harus kita sudah masuk di Ka'bah, posisi kaki harus kita jaga tetap di sini. Di luar. Posisi kaki memang sudah di luar, Iya. cuman sebagian badan kita kan, kepala kita sudah berada di bed ini nih. iya. Kita jangan sampai ini bergeser, karena kalau ini bergeser dia kan sudah tidak boleh, karena bagian badan kita berada di bed. Kaki ini harus tetap macam ini, harus kita tetapkan, tak boleh kaki kita bergeser. Iya. Karena kalau kita bergeser itu bisa membatalkan tawaf kita. Karena apa? Sebagian anggota tubuh kita sedang berada di dalam bed. Kalau pembahasan yang awal tadi kan bahwasanya kita berada di luar, termasuk di luar syadarwan itu. Iya. Jadi seandainya kita posisi nanti mencium, tetapkan kaki ini yang bergeser-geser, atau balikkan lagi, itu baru kita teruskan. Iya. Sama ya. Keadaannya ketika kita mau menghadap tadi jangan sampai bergeser walaupun sedikit. Di sini saya jelaskan juga keberatan mutawif untuk membiarkan kita ketika kita ingin mencium hajar aswad di saat sedang belum selesainya tawaf. Kenapa? Susah. Karena di sini berdesak-desakan ribuan orang. Jarang kali orang bisa mencium hajar aswad langsung. Ketendang dia. Tergeser pasti badannya. Ditabrak orang. Maka ini mutawif akan membawa kita keliling selesai. Setelah itu baru kita dipimpin untuk bisa sebisa mungkin, kalau nggak bisa dari jauh hajar aswad itu. Untung-untungan Pak untuk menghadap hajar aswad langsung. Sebaiknya supaya tidak terjadi ya batalnya tawaf ini tadi, seperti itu selesaikan baru masuk ke tempat hajar aswad. Wasadisuha, syarat yang keenam daripada tawaf,
kaunuhu sab'an, bilangan tawaf itu adalah 7 kali. Yakinan dengan yakin. Walau fil waqtil makruhi, walaupun di dalam waktu-waktu yang makruh. Jadi di sini bisa kita pahami bahwasanya tawaf itu nanti bukan hanya tawaf untuk umroh ataupun tawaf untuk haji. Jadi seluruh tawaf itu kalau sholat kan 2 rakaat kan gitu kan. Jadi tawaf itu 7 kali putaran. Meskipun nanti di dalam waktu-waktu ini yang dimakruhkan untuk mengerjakan sholat, boleh kita tawaf tetap, dan bilangannya tetap harus 7 kali. Ini lagi. Fa in taraka minha syai'an wa in qalla lam yujizhu. Kalau seandainya seseorang yang tawaf ini meninggalkan salah satu daripada 7 tadi, daripada 6 syarat tadi, walaupun sedikit, maka tawafnya enggak mencukupi. Jadi tertujuh tadi, seandainya dia meninggalkan salah satu dari 7 putaran tadi, maka tidak mencukupi. Artinya memang dia di sini waqanu sab'an yakinan, harus yakin, betul yakin bahwasannya ini sempurna 7 kali putaran. Allah, ini masalah tawaf nih kira-kira paham nih Pak ya? Baru kita masuk di sunnah-sunnahnya. Lanjut lagi sunnah. Wa sunnah, dan disunahkan ayyaftatihat ta'ifun, hendaknya orang tawaf ini membuka tawafnya, memulai tawafnya bistilamil hajaril aswadi biyadi, dengan istilam kisbai hajar aswad dengan tangannya. Mengusap ya. Mengusap istilah. Kalau nggak bisa bang, Nah, baru nanti Ajis kalau deh itu. tidak memungkinkan, baru boleh pakai tangan. iya, mengusap ya, Kalau di sini Islam. Mengusap berarti kita harus mendekat dong. mendekat. Iya, mengusap aja langsung. Teorinya. Istilah. Teorinya istilam, Silang. mengusap hajar aswad. Kalau memungkinkan. Lanjut lagi. Kalau nggak mungkin kan itu. Wa ayyas Wa ayyastalimahu wa ayyastalimahu fi kulli tawfatin. taufatin, dan hendaknya dia istilah mengusap hajar aswad di setiap tawafnya. Fil autari akidin, dan di dalam tawaf yang ganjil lebih ditekankan. Jadi hendaknya kalau memang mampu nih 7 kali putaran, berawal kan tidak hajar aswad nih. 1, istilam dulu, kita sentuh dulu. 2, istilam lagi. Seandainya memungkinkan 7 kali itu tiap-tiap sampai di hajar aswad, sentuh lagi. Ataupun cium, ataupun kalau minimal sentuh. Kalau memang mungkin, kalau tidak ya minimal yang ditekankan adalah di hitungan yang ganjil. Pertama sentuh dulu, kedua lanjut, ketiga sentuh lagi gitu. Yang ganjil. Kalau memungkinkan, kalau tidak ya dari jauh aja lambat. Lanjut lagi. Wa ayyuqabbilahu, dan sunnah ya untuk mencium hajar aswad, wa yad'a jabhatahu alaihi, dan meletakkan jidatnya ke atas hajar aswad. Nah, jadi dimasukkan ke dalam hajar aswad kan, bulat kan, Allahu Akbar, bulat kan. Jadi masukkan dan cium macam mana, tapi selalu wangi karena dikasih minyak wangi terus kan. Wangi ya, mungkin asal wangi ya. Walaupun dari berbagai negara insyaallah wangi terus. Bahkan lengket nanti minyak di sini, lengket baunya tuh. Lanjut lagi. Nah, sebenarnya nanti ada pertanyaan saya. Wa yastalimur ruknal yamani, dan hendaknya dia menyentuh rukun yamani. Wa yaqabbilu yadahu ba'da istilamihi, dan mencium tangannya setelah menyentuh rukun yamani. Jadi nanti rukun yamani kurang bisa di ini, tapi nggak ketika menyentuh istilam, posisi kita kan berada di dalam nih, tidak boleh bergerak. Ya. Nanti setelah dia sentuh itu tuh, nanti jangan jalan lagi gitu. Ketika akan menyentuh berhenti, lanjut lagi. Bukan sambil jalan kan. Kalau sambil jalan kan tak sah, karena posisi kita menyentuh kan bagian kita ada di bed, ada di bed. Jangan sampai macam mana kan, sambil jalan saya gini, saya gitu kan gitu. Menyentuh tuh kita diam sebentar, berjalan lagi dia. Makanya ini harus juga kita taswirkan, kita gambarkan. Ini kan taswiran kita hanya ketika kita tahu ini sendiri ataupun beberapa orang, gampang sekali macam gitu kan. Tapi seandainya keadaan kita ribuan orang kan tidak mungkin, berarti nanti dari jauh, isyarat saja dari jauh. Ya, isyarat dari jauh sampai cepat. Lanjut lagi ya. Lanjut. Wa ayyarmil dzakarun fi tawafatis salasi, Salasil awali. fi tawafatis salasil awali
min Tawafin. tawafin Ba'dahu ba'dahu sa'yun bi isra'in bi Isra'i masyihi. bi isra'i masyihi muqariban khutahu. Oke, nah, pas. Jadi disunahkan juga untuk laki-laki ya Jadi berlari di dalam tawaf yang ketiga awal daripada satu tawaf yang setelahnya. ada sa'i. Hah? Ada sa'i. Ada sa'inya, lari-lari kecil Dengan mempercepat langkahnya muqariban khutahu, memendekkan langkahnya. memendekkan langkahnya. Jadi nanti pada putaran yang pertama nih, tapi ini hanya di tawafati salasatil awwali, hanya pada 3 putaran tawaf yang pertama aja. Nah bagi laki-laki nanti kita lari-lari kecil, tapi dengan memendekkan langkah, jangan lari panjang langkah macam orang maraton kan gitu, tapi lari kecil, lari santai, ataupun mempercepat langkah ini kaki kita, yang biasanya langkah gini kan, tapi ini percepat, nah gitu. Pada 3 putaran yang pertama, 1 sampai 3. pada putaran yang 3 putaran yang pertama, sunnah bagi laki-laki mungkin. Lanjut lagi. Wa ayyamshiya fil arba'atil akhirati ala hayatihi lil ittiba'. Hendaknya disunahkan juga hendaknya dia berjalan di dalam tawaf yang keempat akhir dengan keadaannya yang santai karena ikut sunnah Nabi. Jadi kemudian nanti baru keempat, kelima, keenam, ketujuh baru dia jalan. Yang ketiga sunahnya itu bagi laki-laki lari-lari kecil. Nanti yang keempat baru dia jalan sebagaimana jalan dia biasa gitu. Ala hayati, sebagaimana jalan dia biasa. Jalan keliling itu sampai selesai 7. Lanjut lagi. Walau taraka ar-ramla fi thalatsil awwali la yaqdihi fil baqiyati. Kalau seandainya orang yang tawaf tadi meninggalkan untuk lari-lari kecil di dalam 3 putaran yang pertama, maka enggak disunahkan bagi dia untuk mengqadha pada putaran yang Jadi terakhir. seandainya salah satu katakanlah Sisa-sisanya. tadi yang pertama dia cuma jalan, pas yang kedua baru diingat. Jadi berarti hanya yang kedua, ketiga aja, tidak sampai yang keempat harus dia lari-lari kecil, tidak lagi. Harusnya 3 aja. 1, 2, 3. La yaqdihi fil baqiyah. Dia tidak disunahkan untuk mengqadha. Tidak Tak perlu lagi disunahkan diqadha, untuk tak perlu lagi. mengqadha di sisa Tetap sah. 3. Kalau ini kan yang afdal bagi laki-laki, tawaf 3 putaran tawaf yang pertama lari-lari. Seandainya pun dia berjalan tak apa-apa, jalan. Tidak apa-apa, Tidak membatalkan. tidak membatalkan. Karena ini adalah bagian dari sunah-sunah tawaf saja. Kalau perempuan enggak. Kalau perempuan jalan biasa. Biasa. Nah, kalau perempuan jalan biasa. Karena ini kan mengikut sunah Nabi kita kan gitu. Lanjut lagi. Wa yusannu dan disunahkan ayu qarribaz zakaru minal baiti, hendaknya laki-laki ini tawaf dekat daripada Ka'bah. Nah, jadi seandainya memungkinkan, sedekat mungkin. Katakanlah dekat tak bisa, di sini tak bisa, belakang lagi. Yang penting posisi kita posisi yang terdekat dengan Ka'bah gitu. Seandainya berdesak-desakan di lantai atau tempat lain pun boleh juga sih. Tapi bagi kita yang mampu, laki-laki yang mampu untuk dekat. Lanjut lagi. Malam yu'za au yata'adza bi zahmatin, selagi dia tidak tersakiti atau menyakiti dengan Berdesak-desakan. berdesak-desakan. Selagi tidak membuat dia tuh terganggu ataupun mengganggu orang lain dengan berdesak-desakan dekat. Tapi kalau kayaknya berdesak-desakan yang dia lah agak jauh, tak apa-apa, jangan memaksa gitu mas. Lanjut lagi. Falau ta'arada, kalau seandainya bertentangan al-qarbu minhu war-ramlu Qudima. quddima, Dekat dengan bait, dekat dengan Ka'bah, mana yang didahulukan antara dekat dengan Ka'bah dan lari-lari kecil. dan lari-lari kecil, maka Didahulukan lari-lari kecil. Seandainya gini, kalau kita ini kan Ka'bah nih. Kalau kita dekat, bisa dekat, tapi sempit sekali, kan tak bisa lari-lari nih. Tak bisa lari-lari kita. Kalau di sana longgar, kita bisa lari-lari. Ini tidak dekat. Tapi tidak dekat, agak menjauh. Nah, kita dahulukan yang jauh bisa lari-lari kecil, sunnahnya. Nah, kita jauhkan, meskipun jauh, yang penting bisa lari-lari pada 3 putaran tawaf yang pertama.
Paham nih kira-kira mana? Paham. Nah, lanjut lagi. Ada alasannya karena Lianna ma yata'allaqa bi nafsil ibadati aula minal muta'allaqi bi makaniha, karena apa yang bersangkutan dengan ibadah itu sendiri lebih utama daripada yang bersangkutan dengan tempatnya. jadi suatu ibadah dan yang memiliki fadilah, kalau fadilahnya itu berhubungan dengan ibadah itu sendiri, maka ini lebih kita utamakan daripada fadilah yang berhubungan dengan tempat. Tadi kan ada dua, fadilah lari-lari sunnah, dekat juga sunnah. Nah, kalau bisa dekat tapi tak bisa lari-lari, bisa lari-lari tapi agak jauh tapi tak bisa dekat. Nah, kita dahulukan yang bisa lari-lari meskipun tidak dekat, karena yang berlari-lari ini adalah tawaf itu sendiri, sedangkan dekat itulah berhubungan fadilahnya dengan tempat. Ibadah. Kalau lari-lari tawaf itu sendiri, sedangkan kalau mendekat ini adalah fadilahnya itu dengan tempat. Maka ketika ada fadilah yang berhubungan dengan tempat dan fadilah yang berhubungan yang seputar masalah ibadah itu bertentangan, mana yang kita dahulukan, itu yang ada hubungannya dengan ibadah itu sendiri. Lagi. Wa ayyat tabi'a fi tawafin yarmilu fihi wa kadza fi sa'yi, dan hendaknya seorang itu membuka bahu sebelah kirinya ya. Nah, sebelah kanan. Sebelah kanannya di dalam tawaf, yang dia lari-lari kecil di dalamnya. Ittiba namanya ittiba. Begitu juga di dalam sa'i. Jadi nanti ketika kita ihram itu tuh semua kita. Jadi tidak hanya di dalam lari-lari kecil dan sa'i aja, semua. Dari awal tuh sudah ittiba kita ada semuanya. Ittiba itu adalah nanti kita pakai, orang ihram ini kan 2 helai kain ya. Iya. 2 helai. Satu untuk Sarung besar ke bawah, bawah. ya kan? Besar ke Satu bawah. lagi untuk meliput ini ya, dada kan? Nah, jadi nanti kalau ada kain itu tuh, itu sebelah kanan terbuka tuh, diputar ini dan selempangan ini. Sebenarnya boleh aja kalau bawah digulung, atas pun dilipat gini tak jadi masalah. Cuman ketika kita nanti lari-lari kecil ataupun sa'i sunahnya itu sebelah kanan dibuka. Caranya macam itu, digulung dari ketiak sebelah kanan. Ini diselubung semua gitu. Lanjut lagi. Wa huwa, adapun ittiba itu adalah ja'lu wasaridaihi, dia menjadikan tengah-tengah selendangnya tahta mankibihil aimani, di bawah ketiaknya yang sebelah kanan, wa tarfaihi alal aisari, dan dua ujungnya di atas bahu kiri, lil ittiba'i, karena ikut sunnah baginda Nabi. Jadi nanti yang tengah-tengah tuh ada di bawah ketiak sebelah kanan, yang duanya tuh ada di bagian kiri. Udah jadi biarkan gitu sebenarnya. Wa ayu salliya, dan disunnahkan hendaknya orang itu salat ba'dahu setelah tawaf raka'ataini, 2 rakaat, khalfal maqami, di belakang makam Ibrahim, fa fil hajari, Kemudian kalau tak bisa di situ baru di fa fil hijri, fafil hijri, bukan hajar. fa fil hijri. Kalau tak bisa baru di. Kalau tak bisa berarti di dalam hijri Kalau Ismail. memungkinkan maka kita sholatnya di makom. Kalau di makom tidak bisa, udahlah. Berarti cari di hijri Ismail di situ. Sholat 2 rakaat ya. Dalam Ka'bah. Iya, hijri Ismail itu dalam Ka'bah deh. Bagian dalam. Makanya kita harus keluar dari situ. Tawaf Di belakang. Nah, di belakang di dalam. Kalau Di tawaf luar itu tuh. tak boleh masuk ke situ. Kalau sholat sunnah, Di dalam. Sholat sunnah. sholat sunnah. Nah, di dalam atau menghadapi hijri? Ramai-ramai orang itu bisa kita. Bisa masuk ke dalam hijri Ismail. Bisa. Gantian di rolling. Ya di rolling, tapi yang bagusnya orang nggak tahu. Sunnah itu di makam Ibrahim sini kan. Ya, di makom sama di hijr. Kalau tidak pun di hijr Ismail. Khalfal makam, yang sunnah kan khalfal makam kan. Nah, jadi berarti Orang ini ngejar ke dalam hijr. hmm, Dan di situ berdesak-desakan Pak Masih. berarti Jarang orang- bisa sholat di orang dalam lebih situ. mencari sana lagi. Iya, Padahal yang afdol itu Makam dulu, Ibrahim. makam dulu. belakang makam Ibrahim. Nah, tempat itu. Berarti kalau tawaf lewat tengah-tengah hijri Ismail tidak sah. Tak sah. Karena itu hijri Ismail termasuk Ada di Ka'bah. back itu tuh. Jadi back. Nggak dibangun lagi sama kerajaan tadi itu. wallahu a'lam Padahal bishawab. itu kan waktu zaman sebelum Muawiyah. Salib, sebelum perang salib itu kan lengkap itu. Iya, itu dalam Sayyidina
Sayyidina Umar sejarahnya itu dibongkar lagi, dibangun ulang, terus ketika Muawiyah dibongkar lagi, bangun ulang lagi. Makanya Hijr Ismail itu nggak tahu. Kalau tidak bisa di makom tadi kan di Hijr Ismail. Kalau tidak bisa di Hijr Ismail, kalau mungkin kan masuk di dalam Fafil Ka'bah. haram haitsu sya'a. Masuk di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bahnya itu. Terus jadi Jokowi dulu. Presidennya. Tapi siap-siap lengser nanti itu. Qalu fafil hijr ay fafil masjidi fafil haram fa haitsu sya'a. Nah, kalau tak bisa di itu, di Masjidil Haram. Enggak Kalau dapat. tidak di mana-mana aja lah. Yang penting sholat 2 rakaat. Setelah tawaf 7 kali maka disunahkan sholat 2 rakaat. Bacaan yang sama, bacaan biasa, Bacaan biasa aja. Al-Fatihah saja. dan niat pun sama. Niat. Oke, insya Allah sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nih kira-kira dari pembahasan kita ini. Nah, gimana tuh? Itu kan kalau kita nonton video orang awak gitu ya, kadang di rekamnya ada kita awak apakah itu boleh. Makanya nanti ketika kita tawaf ini kita juga harus hati-hati kita tawaf, jaga niat. Makanya dari awal tuh niat tawaf itu. Nanti syarat salah satu kalau di dalam syarah Yatul Nafis, di dalam Yatul Nafis itu, kemudian nanti di pertengahan tawaf tuh jangan sampai ada yang memalingkan niat kita dari tawaf. Jangan sampai ada. Kalau ada itu tuh batal tawafnya. Contoh misal lagi tawaf nih kan. Lagi tawaf kan ke depan. Nengok di situ ada kawan kita. Ada kawan dan jadi kita mengejar dia ke depan. Niat kita ke depan ini sudah berpaling dari tawaf, tapi mengejar yang ada di depan. Ataupun kita sambil tawaf tadi selfie. Pokoknya di situ bagus view-nya tuh. Jadi kita ke arah depan pengen dapat view yang bagus itu tuh. Berarti ke depan bukan niat tawaf lagi, tapi cari view yang bagus kan. Pas Ka'bah lah sana. Jadi menuju ke depan itu pas mau cari view yang bagus di Makam Ismail ataupun di Talang Emas ataupun di jadi niat ke depan itu sudah Bukan tidak tawaf tawaf, lagi. tapi Tapi mau niat cari lain. view yang bagus. Itu bisa. Kalau dihidupkan kamera sebelum tawaf, Itu bukan masalah kamera dan ke depan. Yang penting ketika Niat. dia menuju ke depan tidak ada niat yang memalingkan dia dari tawaf. Ke depannya itu betul-betul murni untuk tawaf. Meskipun dia sambil selfie tidak apa-apa. Karena selfie sambil selfie. Susah menjaga hati ya. Nah, itu maka harus dijaga. Kalau dia melangkah ke depan ini berpaling dia dari melangkahnya ini selain tawaf, nah itu tak boleh. Lagi rekam video sambil live gitu kan, ya lagi tawafnya. Makanya seandainya jangan cuma ngerekam tak apa-apa sih. Yang penting jalan dia ke depan ini Niatnya. tidak berpaling dari tawaf. Ya, artinya dia bertawaf tapi sambil ngerekam ataupun live streaming tak apa-apa. Oh, Gitu. Kalau ini, Ustaz, misalnya nih kita tawaf gitu, tapi misalnya kita jalan sama orang tua kita gitu, misalnya yang tua gitu. Kan ketika kita tawaf kan mungkin sesekali kita akan melihat posisi mereka itu gimana? Nah, makanya sebenarnya di dalam tawaf ini kita fokus ke depan. Jangan sampai cari ini cari itu. Berarti harus bagusnya itu mereka di depan ya, jangan di belakang kita. Bisa gitu. juga, bisa juga. Harus gitu. Supaya kita selalu fokus ke depan ya kan. Jadi noleh kiri kanan tuh enggak. Nah, sebenarnya kalau sesekali atau saat tak apa-apa sih, yang penting jangan sampai dada kita berpaling gini. Dada yang penting dada ini posisi kanan kiri kita harus selalu di back. Jangan sampai menyamping ataupun menghadap ke Ka'bah posisi kita lagi jalan. Kalau kita kondisi lagi berhenti tak apa-apa. Tapi itu tadi kategori yang ketika lagi berhenti mau menghadap dengan cara yang tadi beliau ajarkan. Jangan Balik di posisi yang awal, baliknya itu posisi yang awal. Katakanlah jangan bergeser walaupun sejengkal. walaupun setengah jengkal. Setengah jengkal bahkan. Artinya memang harus betul-betul kita sedikit situ kabarkan mau doa. Kita gini. Setelah doa, balik lagi gini. Kan tak ada yang geser. Iya. Jadi seandainya posisi kita balik gini, dah doa gini. Pas selesai doa kita gini, itu tak satu. Sudah jengkal hilang. Sejengkal di situ. hilang. Jengkal hilang kita tadi menghadapkan kiri ke arah Ka'bah. Jadi ya hati-hati gitu. Tak apa-apa kalau kita doa ataupun menghadap berapa. Dengan catatan kita jaga sekali. Jelas. Makanya tadi saya bilang ini kan gambaran kita ketika tawaf dalam kondisi sepi. Tapi nanti ketika kita sudah melakukan ibadah haji ataupun umroh itu
Pasti tak bisa. Pertanyaannya kapan sepi gak Pas corona itu. Tapi saya bilang pas corona seperti kali itu. Tapi saya tak bisa berenang. 24 jam terisi terus. Terus ada pertanyaan Bang. Salah satu yang membatalkan kita ihram kan pakai wewangian. Nah di saat ini tadi kita mau cium, Tidak membatalkan itu. gimana? Itu nanti kita kena dam gitu. Dam, oke. Kena bayar dam gitu. Nggak bayar dam ya? Kalau bayar dam silakan ya. Pakai uangnya bawa ketiak semua. Nah, makanya boleh kita pakai uangian sebelum ihram. Sebelum pakai pakaian ihram. Jadi sebelum Oh, ihram sebelum pakai Di badan aja lah gitu kan. sebelum Iya. ihram kita pakaikan di baju, pakaikan di badan, jika perlu mandi minyak wangi. Iya, itu maksudnya goyahnya. Boleh kalau sebelum ihram, boleh sebelum ihram. Tapi kalau setelah ihram, sebelum kita tahallul itu tidak boleh. Kalau kita semprotkan minyak wangi, bahkan minyak rambut, kalau setelah ihram minyak rambut, bahkan jenggot sekalipun, nah itu nanti kita kena dam. Nah, jadi boleh pakai minyak wangi sebelum kita ihram. Sebelum kita ihram, jadi boleh pakai minyak wangi baik di badan sebelum kita memulai ibadah haji ataupun umroh. Sebelum kita memakai pakaian ihram. di hotel lah. Iya di hotel mandi ya. Sebelum kita pakai pakaiannya itu. Iya sebelum niat. Berarti baju itu kita pakai semprotkan dulu. Boleh nanti. Badan kasih dulu. Boleh. Tahu ketiak tahan segala macam. Makanya setelah Deodoran. Selepas itu baru kita pakai baju dia. boleh. Setelah ini terpakai semua, Tak boleh pakai. sudah tak boleh. Tak boleh. Sampai kita potong rambut. Tahallul Oke. Sampai selesai lah. sampai selesai. Oke. Paham tak? Belum paham. Nah, oke untuk kalau kita pakai kita bayar dam ya. Bayar dam oke. Tadi ketika mencium Hajar Aswad di situ kan sudah disemprot minyak wangi itu. Kalau kita sempat cium Hajar Aswad di saat kita tengah-tengah sedang tawaf itu kena dam lah kita berarti. Ya kalau memang kita sengaja, misalnya di situ ya, maksudnya gini, itu kan hanya sekedar wewangian, tapi bukan minyak wangi yang ada yang di situ tuh, bukan minyak wangi. Tapi kebetulan Hajar Aswad dia kondisi memang baunya itu wangi. Nah, Iya betul, tetapi syurtoh itu mereka oleskan minyak wangi di situ. ya. Iya. Mereka oleskan di situ minyak wangi. bukan ta'amud gitu. Untuk menghilangkan apa namanya? Mences orang-orang. Macam-macam itu lah saya bilang satu dunia kan masuk sana semua. Tapi Ustaz Abdul Rahim pernah menyampaikan, maka ini yang tak bisa kata beliau ketika di tengah-tengah tahu kita mau cium karena situ sengaja dikasihkan minyak wangi. Makanya tadi saya bilang seandainya memang betul-betul ada zat minyak wangi di situ, ya memang kena dam kita. Kena jam. Kalau kita misalnya lagi tawaf memang ada orang bawa minyak wangi jatuh pecah kena baju kita kan bila ta'amud tuh apa kena dam juga? Apakah sama dengan ini? Beda. Itu bila ta'amud. Tanpa sengaja. Kalau mencium itu ta'amud karena di situ ada minyak wangi. Mencium kan cium hajar ya. Kalau kita tak sengaja kena minyak wangi Oh beda, itu sengaja dipasangkan orang itu deh. Maksud dari keterangan ini mas, itu kita kan sengaja nih bukan sengaja untuk minyak wangi. Kita sudah tahu di situ ada minyak wangi, tapi sengaja mendekat gitu. itu saya nggak mau tahu lah kalau minyak wangi. Kita ada minyak wangi. Nggak bisa nggak mau tahu, udah tahu itu. Kalau gitu kalau salah sih ngaji kan. Nah, gitu. Makanya Nah, bagusnya kalau mau mencium setelah selesai tawaf. cium bukan cium oleskan pipi. Apa nanti kan ada petugas tadi kan mau olesin lagi. Ya, paham nih kira-kira? Tapi kalau awalnya deh. Gimana? Kalau apa? Kan ketika kita pakai kain ihram itu kan katanya nggak boleh pakai pakaian yang ada jahitannya ya. Betul sekali ya. Berarti kalau pakaian dalam pun nggak pakai gitu kalau kalau menurut bahaya. Nah, Bapak ada mana bajunya? Sini saya tunjukkan. Saya bilang Nah. boleh pakai dalam. Boleh Tapi pakai. telah kain-kain yang tidak berjahit itu kita ikat jadikan celana dalam. Oh, gitu. Iya, kan ada juga kita sebagian dari kita ini mungkin sebagian kecil Tidak macam terbiasa. saya tak biasa. Saya. Iya iya. Makanya cari kain yang polos, cari kain yang polos. Kamu macam India punya lah dia pakai. Iya. Dibentukkan segitiga, bentukkan segitiga bisa tuh nanti.
dilipatkan gini, yang depan ini agak panjang lipatkan ke depan. Dan bisa jadi sudah ada tuh. Sudah boleh. Jadi CD itu. Macam popok bayi itu lah ya. Macam itu sudah. Itu. Bentukan segitiga. Oh, Kita terbayang lah XXL. ini kan. Jadi ini kan launchingnya kan. Yang ininya lipatkan sini, yang runcing tuh masukkan ke panjang selesai. Jadi Oh, ya. jadi Tapi yang penting insya- tidak berjaya. Tapi insya Allah Pak, kalau pakaian ihram itu nggak masalah. Saya dulu orang yang nggak bisa juga nggak pakai Enggak, celana masalah pendek. sekolah gandul. Enggak. Mana pakaian ihram Orang Bapak? nggak tahu nampak Nyaman ya. nampak cewek Turki kan. Indah Pak. Niatnya beda dan niatnya. Gitu. Nampak yang Jadi- Eropa kan. Nah. Pakaian kain ihram itu lebih ketat daripada sarung. Saya tunjukkan caranya. Mirip handuk ya. Iya. Aksesnya handuk ya. Lebih ketat daripada sarung. Besar, besar. Bener saya pakai ihram. Kemarin saya tuh, saya pikir itu Pak. Saya pikir kemarin tuh. Kemana nih? Sangat apa bola tola toka orang dia cari lah orang mana lah Oh, juga Budi tadi. Oh, belum dikirim baju ihramnya. Indonesia Pak katanya. Tadi masukin pakai. Indonesia. Ya lah, nantilah. ini sedikit tambahan. Oke. Kemudian nanti kalau kita melaksanakan ibadah haji kan kita sedangkan nanti untuk Mina kan. Maka kalau kita sudah di Mina nanti disunahkan bagi kita untuk berdoa dengan doa seperti ini. Allahumma hadihi Mina qad ataituha wa ana abduka wa banu abdaika. Ya Allah, yang artinya aku ini adalah hambamu. Dan ya Allah, ini adalah Mina. Dan aku telah mendatanginya, sedangkan aku adalah hambamu dan anak dari kedua hambamu. As'aluka antamanna alayya bima mananta bihi ala antamunna alayya bima mananta bihi ala awliyaika. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau nikmat-nikmat agar Engkau karuniakan kepadaku sebagaimana Engkau mengaruniakan nikmat kepada para walimu. Doanya tuh. Allahumma inni a'udzubika minal hirmani wal musibati fi dini. Ya arhamar rahimin, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari terhalangnya rahmat. hirman. Minal hirmani. Kalau hirmani apa? Bisa terhalang rahmat, juga bisa apa namanya? Miskin, fakir, juga hirman ini termasuk di dalam apa? Di hianati lah juga. Ataupun bisa juga terhalang dari rahmat, ataupun bisa juga fakir miskinnya. Berlindung dari semua itu, kemudian berlindung dari musibah di dalam agamaku, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi ya udah, intinya nanti sampai di depan Mina. Mina perbanyak doa, ataupun di Ka'bah sendiri pun perbanyak. Itu dapat terowongan itu. Itulah saya cuma tahu tempat, saya belum sampai sana lagi. Ini salah sebenarnya. Yang ngisi di salah, makanya saya bilang dia aja yang ngisi kan. Terowongan itu ada yang runtuh Di depan terowongan. Oh di Mina, tidak harus di terowongan. Yang penting dia sudah berada di Mina. Masuk kota Mina ya. Ini itu yang dulu ini yang masuk yang keluar kan ketemu dulu. Desa Kempeng. Terowongan yang runtuh. Itu kan untuk yang haji Pak. Ini nggak Oh, itu haji. Kalau yang umrah tidak. Banyak orang meninggal. Yang orang meninggal itu karena ada yang keluar ada yang masuk itu. Karena udaranya terganggu Mas. Sesak orang di situ. Seharusnya saya pakai Tapi produk capek di sana. ya. Saluran udara itu kan bagus. Ya, Pak. Ventilasi. Yang saya eksos. Nah, Bikin dia punya itu air supply. ducting. Kemudian ini ada sedikit lah tambahan kita. Yang tadi insya Allah paham semua Pak ya. Paham, Insya Allah. Siap, insyaallah. Kemudian ini sedikit ada tambahan nasihat lah sebagai nasihat untuk diri sendiri dan kita semua. Jadi saya ambil dari kitab Nasaihul Ibad ya. Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau bilang di dalam sekolahnya itu harkatut ta'ati dalilul ma'rifati. Pergerakan tubuh seseorang untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwasanya itu adalah orang yang makrifat kepada Allah, orang-orang yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama anna harkatal jismi dalilul hayati. Sebagaimana tubuh yang masih bergerak menunjukkan bahwasanya tubuh itu masih hidup. Begitu juga
tubuh yang digunakan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tubuh yang masih hidup menunjukkan bahwasanya tubuh itu masih tubuh yang bergerak-gerak menunjukkan bahwasanya tubuh itu masih hidup. Jadi hari ini sangat bullshit sekali. Kita kan soalnya saya sampai cari-cari ini kan ada orang bilang ada baru-baru ini di media sosial ngaku-ngaku kan kayaknya memang orang liberal. Saya bilang memang saya akui saya tidak sholat. Dia bilang kan, kemudian ya saya untuk ibadah sangat jauh sekali dia bilang. Tapi yang saya jaga hubungan sama manusia. Insya Allah dia bilang kan saya tidak pernah menyakiti manusia. Saya akan selalu jaga adab pada dia. Bahkan ketika ada orang saya masuk di dalam bar dia bilang entah dalam bar atau di mana lah masuk di satu tempat. Kemudian ada orang yang bernyanyi di sana. Saya tidak akan keluar sebelum dia selesai bernyanyi. Bentuk menghargai dia bilang. Nah, jadi ya itulah yang bisa saya lakukan. Artinya dia dari pengakuan dia di sini bahwasannya jangan meremehkan dia, maksudnya gitu kan. Walaupun dia tidak sholat, dia tidak ibadah segala macam, tapi dia juga taat gitu maksudnya. Dia juga taat. Ini kan suatu bullshit. Orang kalau sudah sama Tuhannya ada, sudah tidak taat ya kan. Artinya ya sesama makhluk meskipun dia taat tidak ada nilainya. Sebagaimana hari ini Pak Mardison ada karyawan hormat sekali sama karyawan yang lain, tapi sama Pak Mardison ini tidak mau dengar. Kira-kira macam mana kita sebagai atasan macam ini, masih kita pertahankan anak buah macam itu atau kita buang, nah, kan? Otomatis kita tidak suka macam itu kan. Karena apa? Itu menunjukkan bahwasanya orang yang taat pada Allah, orang yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala berarti dia marifat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini bahwasanya li anna dhahira mir'atul batin. Karena sungguhnya yang zahir ini adalah cerminan bagi yang batin. Yang zahir yang nampak ini adalah cerminan bagi yang batin. Artinya kalau kita sering nengok orang sholat 5 waktu ataupun sholat sunnahnya, dia menjaga puasa dan segala macam, tanpa harus kita cari-cari, yakini bahwasanya dia adalah orang yang takut pada Allah SWT. Dia adalah termasuk orang yang saleh. Jadi zahirnya tuh sudah menunjukkan batinnya. Pasti dia takut pada Allah SWT. Kemudian di dalam sabda Rasulullah SAW, aslu jami'il khotoya hubbud dunya. Jadi asal seseorang melakukan kesalahan maksiat ataupun dosa itu berawal dari ketika adanya cinta kepada dunia. Jadi kalau orang sudah cinta dunia, ini mau tidak mau suatu saat pasti dia akan terdorongkan untuk melakukan maksiat. Karena memang ya apa namanya, secara aturannya macam gitu. Jadi dunia dan akhirat ini, taat dan tidak taat ini dua perkara yang tidak bisa jalan sama. Kalau orang taat pasti dia tidak bermaksiat. Sebaliknya kalau orang bermaksiat otomatis dia sedang tidak taat, pasti macam gitu. Jadi juga kalau orang cinta dunia, suatu saat dunia ini akan mendorong dia untuk bermaksiat ataupun berbuat dosa. Itu adalah asal orang itu berbuat kesalahan tadi, adanya cinta dunia yang berlebihan, pasti berlebihan. Artinya di sini kita tidak dilarang sih untuk mencari dunia, cari sebanyak-banyaknya. Tapi jangan sampai mencari dunia melupakan kita pada kampung akhirat. Mencari rezeki melupakan zat yang memberikan kita rezeki, ya kan? Jadi insyaallah selalulah ingat kepada yang memberi rezeki, kemudian dunia dari sebanyak-banyaknya, jangan sampai tapi dunia ini melalaikan kita dari kampung akhirat. Seperti itu ya. Coba Pak, kita mana di sini? Oke, coba. Jadi kita cukup dulu Pak. Insyaallah nanti baru kita sambung lagi pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.